Kegelapan, degradasi moral, hidup hedonistik. Begitulah jalan dunia yang semakin sekuler. Kapanpun zamannya, memang sifat manusia seperti itu. Keinginan duniawi terus mengendalikan pola pikirnya. Memang sulit untuk melawan arus tersebut. Namun itulah yang menjadi tanggung jawab dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Di tengah dunia yang gelap dan tanpa rasa, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang bagi dunia artinya hadir untuk memberikan manfaat dan memengaruhi lingkungan sekitarnya melalui kontribusi-kontribusi nyata. Pengikut Yesus juga diharapkan menunjukkan kebaikannya serta belas kasihnya melalui tindakan baik dan nyata bagi dunia untuk memuliakan Allah. Tentunya nilai yang diajarkan di Kolese Canisius, terlebih yang terkandung dalam 4C1L, compassion, sangat selaras dengan panggilan ini. Compassion menuntut tindakan nyata, yang artinya belas kasih harus menjadi sesuatu yang aktif, yang melampaui sekadar rasa iba atau simpati, yaitu keberanian untuk hadir bagi orang lain, dan kesediaan untuk memahami serta berbagi beban mereka. Dalam pengalamanku di Kolese Canisius, saya belajar bahwa compassion tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Kadang, belas kasih paling berarti justru muncul dalam bentuk sederhana, seperti mendengarkan teman yang sedang mengalami kesulitan, membantu mereka memahami pembelajaran, atau sekadar hadir bagi seseorang yang membutuhkan tempat untuk berbicara. Pengalaman-pengalaman inilah yang mendorong saya untuk membawa compassion ke tingkat yang lebih luas. Itulah sebabnya saya mengikuti dan terlibat dalam komunitas-komunitas seperti RHAI dan Lembaga Daya Dharma, di mana saya bisa terlibat menjadi tutor bagi anak-anak yang kurang mampu. Saya luangkan waktu di Sabtu dan Minggu untuk hadir mengajar mereka mengenai materi pembelajaran sekolah dan baca tulis hitung. Tapi lebih dari itu, saya hadir untuk mendukung mereka. Di sana, saya sadar betapa sulitnya perjuangan mereka, betapa besar ketimpangan dalam akses pendidikan. Saya sadar bahwa yang paling penting bukan hanya pelajaran yang saya berikan, melainkan kebersamaan yang kami bangun bersama. Itulah bukti bahwa compassion bukan sekadar kata-kata, tetapi sesuatu yang diwujudkan dalam tindakan. BTW, nilai compassion ini juga merupakan bagian sangat penting dalam leadership saya. Saat saya bertugas sebagai koordinator IT Sesekap, saya melihat bahwa dengan memimpin menggunakan compassion, yaitu dengan cara peduli terhadap masing-masing anggota secara personal, saya dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis. Saya memperhatikan kondisi masing-masing anggota kelompok, serta memastikan bahwa tidak ada yang merasa terlalu terbebani dengan tugas yang diberikan kepadanya. Akhirnya, tanpa perlu diperintah, mereka juga mulai menunjukkan kepedulian yang sama terhadap satu sama lain sebagai satu tim. Ini juga menjadi bukti nyata salah satu nilai yang diajarkan, yaitu lead by example dan true leadership stems from self-leadership. Namun, menjadi terang dan garam dunia sering terasa sulit. Ada saat-saat di mana saya merasa lelah, kewalahan dengan tugas sekolah, kepanitiaan, dan tanggung jawab lainnya. Ada momen-momen di mana saya bertanya, apakah masuk akal untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan ini hanya demi compassion? Disinilah discernment berperan penting. Saya belajar membedakan gerakan roh baik dan roh jahat dalam diri. Apakah saya melayani karena panggilan hati, atau ternyata hanya sekadar ingin terlihat baik? Saya sadar bahwa setiap kali mengajar, meski lelah, saya selalu pulang dengan damai dan sukacita. Itulah konsolasi, tanda bahwa ini mendekatkan saya kepada Tuhan. Discernment ini juga menuntun saya menjalani nilai magis.
Saya sadar saya harus berkembang agar bisa membantu orang lain, sebab orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena itu, saya meningkatkan prestasi akademik dan semakin aktif di bidang humaniora. Saya bergabung dengan Bright Knights dan Spark Goods untuk kegiatan sosial, serta menjadi legioner guna memahami kepemimpinan dan pelayanan. Dengan terus bertumbuh, saya berharap dapat memberi dampak lebih besar bagi orang-orang di sekitar saya. Saya tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Namun, saya percaya discernment akan terus menuntun saya melihat tujuan lebih besar di balik kesulitan. Compassion yang saya jalani bukan sekadar tindakan spontan, tetapi komitmen hidup yang menuntut konsistensi. Saya ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga keberanian untuk bertindak. Seperti garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi kegelapan, saya ingin kehadiran saya membawa makna bagi lingkungan sekitar.